Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Kita akan membahas sebuah pertanyaan, yaitu apakah manusia tetap berada dalam keadaannya yang semula? Apakah manusia tetap berada dalam keadaannya yang semula? Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dan seluruh alam semesta dalam keadaan yang sangat baik. Kejadian 1 ayat 31. Allah melihat segala yang dijadikannya itu dan sungguh amat baik. Tapi apakah keadaan ini tetap berlangsung untuk seterusnya? Jawabannya adalah tidak. Manusia gagal untuk tetap berada dalam keadaannya yang semula. Kejadian 3 menceritakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Allah memberikan larangan kepada mereka untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Hawa diperdaya oleh ular dan pada akhirnya Hawa membujuk suaminya untuk melakukan kesalahan yang sama. Itulah yang disebut dengan dosa. Pelanggaran terhadap hukum atau perintah Allah menurut 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ketika dosa masuk, maka dosa membawa begitu banyak perubahan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak. Manusia mengalami ketakutan berjumpa dengan Allah. Setelah makan buah itu, Adam dan Hawa menyadari dirinya telanjang, bersembunyi dari Tuhan, dan ketika Tuhan datang, mereka mengalami ketakutan yang besar. Dan pada saat Allah menemukan mereka, Allah bertanya kepada Adam, "Mengapa engkau makan buah itu?" Lalu Adam mulai menyalahkan Allah. Adam berkata, "Perempuan yang kau berikan kepadaku." Berarti Adam menyalahkan Allah. Manusia juga mulai mencari usaha sendiri untuk mengatasi persoalannya. Pada waktu mereka telah berbuat dosa memakan buah itu, mereka tidak mencari Allah untuk mendapatkan pertolongan. Tapi mereka berusaha untuk menyelesaikan persoalan sendiri. Dengan bersembunyi, dengan membuat pakaian dari daun ara. Manusia berusaha menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Tidak membutuhkan Tuhan. Mereka merasa begitu. Mereka juga diusir dari Taman Eden sebagai sebuah simbol bahwa persekutuan yang intim dengan Allah yang sebelumnya mereka nikmati, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi manusia mengalami hubungan yang rusak dengan Allah. Yang kedua, hubungan antar manusia juga mengalami kerusakan. Adam menyalahkan Hawa. Pada saat ditanya oleh Tuhan, Adam mengatakan, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikannya kepadaku." Adam mulai menyalahkan Hawa. Dan hukuman untuk Hawa adalah, engkau akan birahi kepada suamimu, suamimu akan berkuasa atasmu. Terjemahan birahi di sana kurang begitu tepat karena kata Ibrani tesuka seharusnya diterjemahkan engkau akan mengingini suamimu, tetapi suamimu akan berkuasa atasmu. Yang diinginkan bukan seks, tetapi kekuasaan. Jadi Hawa akan menginginkan kekuasaan dari suaminya, tapi suaminya yang akan berkuasa atas dia. Terjadi perebutan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang seharusnya menjadi penolong, sekarang menjadi penodong dan perongrong. Laki-laki yang seharusnya menjadi kepala, sekarang menjadi penguasa. Hubungan antar manusia mengalami kerusakan. Hubungan manusia dengan alam juga mengalami kerusakan. Itu adalah poin yang ketiga. Alam tidak seperti sebelumnya, di mana manusia dengan mudah menikmati hasil alam. Di mana manusia tidak perlu bersusah payah karena segala tempat menumbuhkan segala macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang baik. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan hukuman kepada mereka. Mereka akan berjerih lelah, bersusah payah mencari makan. Karena mulai ada semak duri, karena bumi tidak seperti sebelumnya. Hubungan manusia dengan alam mengalami kerusakan. Itulah sebabnya kita bisa melihat berbagai macam eksploitasi alam terjadi di mana-mana. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, orang rela mengabaikan kelestarian alam. Dan saya bersyukur ada gerakan untuk memperhatikan ekologi dewasa ini.
Semakin banyak orang yang mulai memperhatikan alam. Dan itu adalah pertanda yang baik. Karena dari awal manusia memang untuk menguasai, bukan mengeksploitasi alam. Dosa yang membuat terjadi eksploitasi alam. Bukan hanya hubungan dengan Tuhan yang rusak. Bukan hanya hubungan dengan sesama yang rusak. Bukan hanya hubungan dengan alam yang rusak. Tetapi juga yang keempat, manusia memiliki kualitas hidup yang semakin buruk. Kalau sebelumnya manusia tidak mengenal yang namanya penyakit, kesusahan. Sekarang dalam kehidupan manusia sudah mulai terbiasa dengan penyakit dan kesusahan. Hukuman untuk Hawa adalah dia akan bersusah payah pada waktu mengandung. Dan dia akan mengalami kesakitan pada waktu melahirkan. Ada penyakit yang mulai masuk ke dalam kehidupan manusia. Adam juga harus berjerih lelah, bersusah payah mendapatkan makanan dari tanah. Ada penderitaan di sana, sakit penyakit, dan yang paling mengerikan adalah mulai ada kematian. Salah satu hukuman untuk Adam adalah, dan ini berlaku untuk semua manusia yang diwakili Adam, engkau dari debu dan engkau akan kembali kepada debu. Kematian, maut, itu yang menjadi bagian dari kehidupan umat manusia. Ada penderitaan, ada kesusahan, ada segala macam sakit, penyakit, dan pada akhirnya itu semua akan membawa pada kematian. Ini menunjukkan kualitas hidup manusia yang semakin buruk. Seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak akan mengenal semuanya itu. Tidak heran, Alkitab mengajarkan pada waktu nanti kita berada di sorga, pada waktu langit dan bumi yang baru kita nikmati, maka di sana tidak akan ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian lagi, tidak ada semua yang buruk yang muncul di dunia ini akibat dari dosa. Biarlah kita semua diingatkan bahwa segala macam kesusahan di dalam dunia ini, dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan alam, bahkan kualitas hidup kita yang buruk. Biarlah ketika kita melihat semuanya itu, kita semakin diingatkan betapa seriusnya dampak dosa dalam kehidupan kita. Dan setelah kita diingatkan, kiranya kita semakin dikuatkan untuk melawan dosa, memiliki semangat yang besar untuk mengalahkan dosa. Karena dosa telah menghadirkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan umat manusia. Tetapi Yesus Kristus datang sebagai penebus, membebaskan kita dari persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.